Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farido dari Biologi C semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jurnal wilayah kajian psikologi pendidikan terkait dengan profil gaya belajar siswa. Sebelum saya menjelaskan tentang analisis jurnalnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang gaya belajar. Apa sih gaya belajar itu? Gaya belajar merupakan cara yang digunakan siswa dalam memahami informasi atau pembelajaran. Gaya belajar juga bisa diartikan sebagai cara-cara yang lebih disukai seseorang dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses, dan mengerti suatu informasi. Nah, menurut Gufron dan Risnawita, gaya belajar merupakan cara yang ditempuh oleh masing-masing individu untuk berkonsentrasi pada proses dan penguasaan informasi baru melalui persepsi yang berbeda. Jurnal yang pertama yaitu tentang profil gaya belajar David Kolb di SMA swasta Tasikmalaya dalam mata pelajaran biologi. Latar belakang dari jurnal ini yaitu di mana materi biologi yang kompleks pada jenjang SMA membuat peserta didik kesulitan untuk memahaminya. Pasalnya ada beberapa materi yang abstrak dan banyak istilah-istilah ilmiah yang asing didengar. Nah, gaya belajar David Kolb ini diyakini dapat berpengaruh pada hasil belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya belajar peserta didik kelas MIPA di SMA swasta Tasikmalaya berdasarkan David Kolb. Dengan terdeteksinya gaya belajar pada peserta didik menjadi pedoman guru untuk merancang rencana pembelajaran dan mengarahkan guru untuk menangani peserta didik saat proses pembelajaran. Metode penelitian pada jurnal ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik simple random sampling, dan sampel yang digunakan yaitu peserta didik kelas 12 MIPA dan 11 MIPA dengan keseluruhan jumlah siswa 42 orang. Nah, teknik pengumpulan datanya dengan cara penyebaran angket atau kuesioner dan melakukan wawancara tidak struktur. Hasil penelitian dari jurnal ini yaitu gaya belajar peserta didik MIPA di SMA swasta Tasikmalaya tersebar dalam 4 ragam menurut Kolb, yaitu diverger, asimilator, akomodator, dan converger. Gaya belajar banyak dimiliki oleh peserta didik adalah diverger dengan presentasi 83%, diikuti oleh gaya belajar asimilator 10%, gaya belajar akomodator 5%, dan converger 2%. Nah, di sini terdapat perbedaan sebaran gaya belajar pada masing-masing kelas. Perbedaan tersebut dari setiap orang jelas akan berbeda karena setiap sampel memberikan skor yang berbeda pada setiap kecenderungan yang disesuaikan dengan pengalaman belajar yang dimilikinya. Kemudian jurnal yang kedua yaitu tentang ragam gaya belajar siswa SMA menurut David Kolb dalam pembelajaran biologi. Latar belakang dari jurnal ini yaitu gaya belajar merupakan cara yang digunakan siswa dalam memahami informasi atau pembelajaran. Nah, banyak teori dan model mengenai gaya belajar serta instrumen penentu gaya belajar telah banyak pula dikembangkan. Salah satunya gaya belajar menurut David Kolb. Masih sedikit guru yang memahami pentingnya mengetahui gaya belajar siswa dan masih sedikit informasi yang dimiliki tentang ragam gaya belajar yang dimiliki para siswanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ragam gaya belajar siswa SMA menurut David Kolb dalam pembelajaran biologi. Metode penelitian yang digunakan adalah survei pada siswa kelas 10 dan 11 MIA dengan menggunakan Kolb's Learning Style Inventory atau KLSI version 3.1 tahun 2005. Berdasarkan hasil penelitian, gaya belajar siswa SMAN 105 tersebar dalam 4 ragam gaya belajar, yaitu diverger, asimilator, akomodator, dan converger. Gaya belajar yang dimiliki siswa SMAN 105 ini sangat beragam, di mana persentase terbesar siswa dengan gaya belajar diverger, dan diikuti asimilator, akomodator, dan converger. Selanjutnya yaitu jurnal yang ketiga tentang pengaruh gaya belajar David Kolb terhadap hasil belajar siswa pada materi pencemaran lingkungan. Latar belakang dari jurnal ini yaitu di mana materi pencemaran lingkungan merupakan salah satu topik pelajaran biologi pada siswa kelas 10 yang menekankan proses pengolahan informasi dan menuntut siswa untuk memiliki kemampuan analisis yang tinggi.
Siswa yang memiliki gaya belajar diverger, asimilator, konverger, dan akomodator tentunya akan memiliki cara yang berbeda dalam mengolah informasi yang diterimanya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh gaya belajar David Kolb terhadap hasil belajar siswa pada materi pencemaran lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode ex post facto dengan teknik survei. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu siswa kelas 10 MIA yang berjumlah 44 siswa. Data gaya belajar diperoleh melalui kuesioner Kolb's Learning Style Inventory (KLSI) version 3.1. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat pengaruh gaya belajar David Kolb terhadap hasil belajar siswa pada materi pencemaran lingkungan. Hal tersebut dapat terlihat dari perbedaan nilai rata-rata hasil belajar siswa baik pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Perbedaan hasil belajar tersebut disebabkan karena tiap siswa memiliki cara yang berbeda-beda dalam menerima dan mengolah informasi selama proses belajar. Kemudian jurnal yang keempat yaitu tentang Science Adaptive Assessment Tool, Kolb's Learning Style Profile and Student Higher Order Thinking Skill Level. Latar belakang dari jurnal ini yaitu di mana teknologi virtual reality tampaknya telah menjadi alat pendidikan yang kuat dan menjanjikan karena karakteristik teknisnya yang unik dan membedakannya dari aplikasi teknologi informasi dan komunikasi lainnya. Dalam bidang pendidikan, gaya belajar merupakan salah satu ciri utama peserta didik yang mempengaruhi hasil belajar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengeksplorasi pengaruh rasa kehadiran dan kognitif beban pada hasil belajar afektif dan kognitif serta peran gaya belajar dalam hubungan tersebut dalam lingkungan belajar berbasis VR. Penelitian ini menggunakan metode intervensi eksperimen mengajar pada 77 siswa kelas 11 di SMA Taiwan dengan menyelesaikan skala dan tes terkait. Berdasarkan hasil penelitian, gaya belajar siswa tidak mempengaruhi hasil belajar, namun dapat mempengaruhi rasa subjektif kehadiran dan beban kognitif dalam proses pembelajaran. Siswa dengan preferensi gaya belajar tertentu harus memiliki beban kognitif yang lebih besar untuk mencapai hasil belajar yang sama dengan siswa lainnya. Studi ini juga menunjukkan bahwa komponen rasa kehadiran dan beban kognitif masing-masing menghasilkan efek prediktif yang tidak konsisten pada hasil belajar afektif dan kognitif. Oleh karena itu, penting untuk menggali secara mendalam pengaruh rasa kehadiran dan beban kognitif pada pembelajaran di lingkungan virtual. Kemudian jurnal yang terakhir yaitu tentang Influence of Student Learning Style, Sense of Presence, and Cognitive Load on Learning Outcomes in an Immersive Virtual Reality Learning Environment. Latar belakang dari jurnal ini yaitu di mana Science Adaptive Assessment ini merupakan suatu alat aplikasi penilaian adaptif yang mengakomodasi keragaman gaya belajar Kolb dengan mempertimbangkan variasi dalam proses berpikir dan kerangka karir potensial siswa di masa depan. Pengembangan SAA tool dalam sains terpadu di tingkat SMP atau MTS dapat mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil gaya belajar siswa, tingkat keterampilan berpikir tinggi, dan pengaruh perbedaan kompetensi siswa terhadap berbagai instrumen HOTS dengan menggunakan aplikasi Science Adaptive Assessment Tool. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei deskriptif. Pada siswa kelas 8 SMP di Tangerang Selatan yang menggunakan aplikasi Science Adaptive Assessment Tool for Natural Science, biologi dan fisika berbasis gaya pembelajaran. Instrumen yang digunakan adalah tes SAA tool dan pendekatan non-tes. Berdasarkan hasil penelitian bahwa gaya belajar siswa yang paling populer adalah asimilator, yaitu 27,50%, yang paling sedikit yaitu konverger, 20,71%. Perempuan cenderung memiliki pola gaya belajar asimilator, sedangkan laki-laki cenderung memiliki gaya belajar akomodator. Tingkat keterampilan berpikir tinggi pada materi biologi tergolong sedang.
mata pelajaran fisika termasuk dalam kategori rendah. Pencapaian skor HOTS dipengaruhi oleh jenis gaya belajar dan memiliki rata-rata korelasi yang sangat kecil. Terdapat perbedaan ketidakmampuan yang signifikan antara gaya belajar co-diverger, asimulator, converger, dan akomodator dengan penggunaan berbagai instrumen HOTS. Nah, keterkaitan antara jurnal, di mana kelima jurnal ini membahas tentang gaya belajar siswa dari David Kolb dan pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa. Gaya belajar merupakan cara yang digunakan siswa dalam memahami informasi atau pembelajaran. Nah, gaya belajar David Kolb ini kan diyakini dapat berpengaruh pada hasil belajar. Terlihat pada jurnal 1 dan jurnal 2 memiliki gaya belajar diverger yang paling unggul pada hasil belajar ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan pada jurnal 2 memiliki gaya akomodator yang paling unggul, serta pada jurnal 4 dan 5 memiliki gaya belajar asimulator yang paling unggul. Perbedaan hasil belajar tersebut berdasarkan tipe gaya belajar David Kolb disebabkan karena tiap siswa memiliki cara yang berbeda-beda dalam menerima dan mengolah informasi selama proses belajar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan silakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.